Selamat hari Minggu, selamat berbakti, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita beribadah bersama-sama, saya menyambut kiranya berkat dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan terus kami menyampaikan permohonan maaf untuk sampai hari ini kita masih beribadah secara online melalui rekaman ibadah. Kiranya boleh diterima dengan syukur dan sukacita, dan berharap minggu-minggu yang akan datang kita dapat beribadah secara tatap muka dengan perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Dan saya menyampaikan, jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang rindu mengembalikan berkat persembahan dan persepuluhan melalui Gereja Baptis Indonesia Mega Church, dapat mengembalikan melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3190712736 atas nama Bapak Sugiarto. Kiranya Tuhan memberkati, dan kita terus mendukung di dalam doa, saling mendoakan dan mensupport. Kiranya apa yang dapat kita lakukan boleh mendatangkan berkat Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai bakti dan ibadah kita. Kita tundukkan kepala sejenak, kita mengambil saat teduh. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita hampiri tahta kudus Allah dengan satu pujian, bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
melewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau mengucap syukur jikalau hari ini kami masih diberikan satu kehidupan, satu kekuatan, satu kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Kami bersyukur bahwa itu adalah satu anugerah terindah yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan, yang datangnya daripada Engkau. Terlebih lagi dari semuanya itu Bapa, tubuh, jiwa, dan rohani kami beroleh keselamatan yang datangnya daripada Engkau. Kami bersyukur ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh lagi Bapa, kami mohon ampun akan segala dosa, akan segala pelanggaran, sikap perilaku di dalam kehidupan kami yang tidak dapat menyenangkan hati Tuhan, sikap perilaku kehidupan kami yang mengecewakan hati Tuhan. Biarlah kiranya pengampunan yang datangnya daripada Engkau membawa kehidupan kami dipulihkan, senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami beroleh satu anugerah keselamatan senantiasa. Ampuni Bapa di dalam hati, pikiran, tutur kata, sikap dan perilaku kami yang tidak dapat menyenangkan hati Engkau. Dan pada pagi hari ini kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Kiranya kasih dan setia-Mu menyertai dan memberkati kami. Kami mau memuji-muji dan menyembah Engkau melalui ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya melalui kasih dan setia Tuhan hadir, Tuhan berkenan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan di dalam setiap doa, kebenaran firman Tuhan, seru syafaat kami, Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi seru dan doa kami panjatkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa penyertaan, kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada di sekitar kita. Seperti halnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tiang awan dan tiang api senantiasa mengiring di dalam sepanjang hari sampai bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Demikian pula Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih, penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kita masuk dalam rencana Tuhan dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan satu pujian, tiang awan dan tiang api. Ku tak perlu khawatir
Berkat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Hasiranmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Landasan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 5. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dan juga membuka Alkitab masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Abram memiliki keberserahan terhadap janji Allah. Abram memiliki keberserahan terhadap perintah Tuhan yang harus diikuti berdasarkan iman percayanya. Kita akan belajar dan menemukan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau
tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau akan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau di dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi, dan biarlah kebenaran firman akan menguatkan, mengingatkan, menegur, dan juga memberikan penghiburan dan rasa percaya kami kepada Engkau. Berbicaralah Engkau secara pribadi di dalam kehidupan kami, dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu meneguhkan setiap hati pikiran kami untuk percaya dan mengikuti kebenaran firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Tuhan, jagai hamba-Mu di dalam setiap tutur kata yang ada yang mencoba menguraikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran-Mu tidak menurut keinginan dan pemikiran secara pribadi, tetapi biarlah kebenaran firman sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap
mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam beberapa waktu ke depan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar tentang ketokohan dari Abraham. Bagaimana Abraham selain disebut sebagai bapak orang beriman, dan kita juga melihat bagaimana Abraham memiliki keberserahan penuh, berserah penuh kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang diyakini, kepada Allah yang diimani, sehingga Abraham bisa mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga Abraham berada di dalam rancangan Tuhan, dan Abraham mencapai apa yang menjadi tujuan dalam kehidupannya, dan Abraham pun juga bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, atau merenungkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi, ketika menjadi anak-anak Tuhan, ketika menjadi orang Kristen, merenungkan bagaimana caranya saya bisa menyenangkan hati Tuhan, atau bagaimana saya bisa memiliki hidup taat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau pernah, kapan Bapak Ibu Saudara merenungkan hal itu? Sudahkah Bapak Ibu Saudara membuat satu rencana-rencana yang pasti dan melakukannya? Dan kapan Bapak Ibu Saudara terakhir kalinya melakukan apa yang sudah Bapak Ibu Saudara rencanakan dalam menyenangkan hati Tuhan? Sudah melakukan atau masih dalam satu perencanaan? Itu yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan sebagai anak-anak Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk menjadi alat yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan Abraham, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Abraham adalah gambaran orang beriman yang hidupnya sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Abraham memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, dan iman yang dimiliki Abraham terimplementasi atau diterapkan dalam kehidupannya melalui kepercayaannya. Bagaimana Abraham sungguh-sungguh percaya atas janji Allah, perintah Allah, dan keberadaan Allah itu sendiri. Dan Abraham mengikuti dengan kesetiaan dalam hidupnya, baik itu apa yang ada dalam pikirannya, baik itu apa yang ada di dalam hatinya, dan apa yang dikerjakannya. Abraham dengan setia menjalani imannya, menerapkan jalannya. Dan kepatuhan atau ketaatan dalam pola hidup Abraham tidak pernah menyimpang dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Artinya, dengan kata lain, iman Abraham benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah yang hidup, Allah yang boleh memberkati, Allah yang memberikan kehidupan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sisi yang lain, kisah titik balik kehidupan Abraham seringkali dikutip, yaitu ketika Abraham berubah nama dari Abram menjadi Abraham. Itulah menjadi titik balik bagaimana Abraham menjalani satu kehidupan. Atau bisa dikatakan ketika Abraham berusia 99 tahun dan Tuhan memerintahkan Abraham harus disunat dan dikerat kulit kafannya, itulah yang menjadi titik balik dari kisah Abraham. Atau mungkin juga dari peristiwa yang sama, dalam kurun waktu yang sama, di mana ada suatu ikatan bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang hidup, yang menjadi sesembahan Abraham, dan Abraham menjadi umatnya. Seringkali ini dikisahkan menjadi satu titik balik kehidupan Abraham untuk percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang menjadi sesembahan dalam kehidupan Abraham. Nah, dalam kehidupan Abraham jauh sebelum itu, kita dapat merenungkan ada satu kebenaran, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di usia yang ke-75 tahun, Abraham mendapatkan penampakan, atau Allah menampakkan diri kepada Abraham untuk mengajarkan iman, ketetapan, dan panggilan dalam kehidupannya. Jadi sebelum berusia ke-99 tahun, Abraham sudah mendapatkan penampakan atau penglihatan Allah. Allah menampakkan diri secara langsung kepada Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya.
tanah kelahirannya. Apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham di usia yang ke-75 tahun? Yang pertama yang dapat kita renungkan adalah panggilan Allah terhadap Abraham untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan Allah. Abraham mendapatkan panggilan Allah secara pribadi dalam kehidupannya. Tinggal bersama orang-orang yang dikasihi atau keluarga yang sangat harmonis, hidup dalam berkecukupan dan juga dapat beraktivitas secara normal dan dalam satu kehidupan tidak kekurangan satu hal apapun. Ini tentunya menjadi satu kerinduan bagi seluruh umat manusia dan jadi satu kerinduan dari manusia pada umumnya. Dan tentunya ketika ini sudah terbentuk dan ini sudah terjadi, rasanya kita akan sangat kehilangan jikalau harus meninggalkannya. Jikalau harus dengan terpaksa meninggalkan keluarga yang dikasihi, komunitas yang nyaman, atau meninggalkan satu sekumpulan orang-orang yang peduli, biasanya terjadi jikalau ada orang yang harus merantau, ya, harus merantau, mencari pekerjaan yang lebih atau mencoba bertarung, memperjuangkan masa depannya. Ini bisa terjadi, atau bisa juga terjadi karena membentuk satu bahtera rumah tangga, menikah dengan seseorang yang dikasihinya sehingga harus meninggalkan keluarga. Ini bisa saja terjadi. Namun di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ada satu panggilan yang dinyatakan Allah kepada Abraham dan itu harus dilakukan. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Janji Tuhan atau perintah Tuhan. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah secara pribadi menampakkan diri kepada Abraham untuk memberi perintah dan rancangan yang besar bagi Abraham secara pribadi, keluarga dan keturunan Abraham dan orang-orang di sekitar Abraham, dan juga apa yang dikerjakan Abraham akan menjadi berkat. Ini adalah suatu rahasia yang ingin disampaikan ke Allah kepada Abraham, ya. Allah menampakkan diri untuk memanggil Abraham meninggalkan tanah kelahirannya menuju suatu negeri yang sudah ditentukan, disiapkan Allah. Namun negeri mana yang akan dituju, Allah tidak memberitahu kepada Abraham. Namun Abraham di dalam setiap langkah perjalanannya selalu ditunjukkan, diarahkan, kesinilah kamu akan pergi, kesitulah kamu akan menuju. Dan inilah yang menjadi perintah dari Allah. Apa yang ada di sana, apa yang akan dikerjakan oleh Abraham, dan tantangan apa yang terjadi, baik secara umum dan atau secara spesifik, Abraham tidak mengetahui. Ketika Abraham menerima panggilan Allah atau perintah Allah untuk pergi ke suatu negeri yang akan dituju, tantangan apa yang akan dikerjakan, dan juga siapa yang akan ditemui di sana, secara pribadi Abraham tidak mengetahuinya, tidak mengerti apa yang sedang Tuhan mau. Tetapi Allah punya rencana besar, Allah punya satu berkat yang harus disampaikan Abraham melalui panggilannya. Nah, hal ini dirancang, ya, panggilan Abraham untuk pergi dari tanah kelahirannya. Hal ini dirancang untuk menguji iman. Hal ini dirancang untuk menguji ketaatan dan rasa percaya Abraham kepada Allah. Dan apakah Abraham dalam hidupnya
berserah kepada Allah yang hidup. Apakah Abraham memiliki satu ketaatan? Apakah Abraham memiliki iman yang percaya? Apakah Abraham memiliki iman yang berserah ketika Abraham dipanggil untuk menggenapi panggilan Allah? Memang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika panggilan Abraham ini diterapkan dalam kehidupan kita secara pribadi, memang bagi kita akan sulit untuk dapat menerimanya, akan sulit untuk memberikan satu jawaban dan terlebih lagi mentaatinya. Terlebih lagi sedang apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani, apa yang sudah kita rasakan membuat kita cukup nyaman, ya, sangat sulit untuk memberikan jawaban dan pilihan untuk taat akan perintah Tuhan. Karena apa yang dikerjakan, apa yang didapatkan, orang-orang sekitarnya sudah membuat nyaman. Bagi kita akan menimbang-nimbang untung ruginya jikalau kita melangkah ke sana. Dan mungkin juga banyak hal yang akan kita pikirkan sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham memiliki keyakinan dalam kehidupannya ketika perintah itu disampaikan. Abraham memiliki satu keyakinan ketika perintah itu diterima oleh Abraham, bahwa yang berfirman itu adalah Allah, bukan suatu keinginan dan ambisi secara pribadi. Dan firman-Nya secara tepat dan benar, Abraham juga bisa memposisikan bagaimana selayaknya ketika berhadapan dengan Allah. Firman-Nya benar, dan Abraham juga bisa memposisikan secara tepat bagaimana merespon itu, sehingga Abraham dengan penuh keyakinan perintahnya adalah benar. Perintahnya adalah benar dari otoritas Allah. Menggenapi panggilan Allah dalam kehidupan Abraham secara pribadi ketika kita mengukur dengan kehidupan kita bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi di sini Abraham diuji imannya, Abraham diuji ketaatannya, Abraham diuji keberserahannya dalam hidupnya. Kehadiran Allah dalam kemuliaannya, janji dan pengharapan menjadikan Abraham dapat menerima, menjalani, dan tanpa ragu untuk menurutinya. Panggilan ini diresponi oleh Abraham dengan satu kesungguhan, bukan dengan tujuan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Abraham melakukan ada satu rencana Allah bagi Abraham untuk dapat dilakukan, di mana Abraham akan dipersiapkan dirinya sebagai pelayan Tuhan. Ketika Abraham pergi dari tanah kelahirannya menuju ke satu tempat, ini dipanggil untuk menjadi alat bagi pelayan Tuhan, dan juga menjadikan Abraham sebagai guru iman bagi orang-orang sekitarnya, menjadikan Abraham guru iman bagi keluarganya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana Abraham akan membawa kebaikan-kebaikan khusus yang dirancang untuk masa depan selanjutnya. Ya, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham untuk memanggil Abraham untuk pergi dari tanah kelahirannya kepada satu tempat yang dituju, ada satu rencana besar. Ada satu rencana besar, dan tentunya juga ada tantangan iman yang besar yang harus diungkapkan oleh Abraham. Mungkin bagi kita akan sulit untuk merespon panggilan-panggilan seperti ini. Namun kita akan belajar dengan situasi kondisi yang ada, dapatkah kita mengimplementasikan iman kita seperti imannya Abraham. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah panggilan yang menguji, pergilah dari negerimu. Apa yang disampaikan oleh Allah bukan hanya satu panggilan untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi ada satu panggilan yang benar-benar menguji kehidupan Abraham. Tentunya saudara pernah menemui satu pertanyaan atau diajak untuk memilih pernyataan-pernyataan di mana pilihan itu
terdiri dari seperti ini. Mana yang akan saudara pilih? Atau apa yang akan saudara utamakan dari pekerjaan, keluarga, pelayanan, Tuhan, dan kesenangan? Mana yang akan saudara pilih? Atau mana yang akan saudara utamakan? Tentunya pilihan-pilihan ini tidak bisa dipaksakan oleh kehendak atau keinginan orang lain. Dan setiap dari kita pasti memiliki pilihan secara pribadi. Apakah di antara kita akan memilih Tuhan menjadi yang utama, memilih pekerjaan menjadi hal yang utama, memilih keluarga menjadi hal yang utama? Itu adalah pilihan dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita mengimplementasikan apa yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Nah, pilihan-pilihan tersebut ternyata juga pernah dihadapi oleh Abraham. Abraham juga diperhadapkan dalam satu pilihan dalam kehidupannya, di mana Allah memperhadapkan kepada Abraham satu pilihan. Abraham diajak untuk memilih mencintai tanah kelahirannya dan teman-teman terkasihnya. Dan apakah Abraham bisa meninggalkan semuanya dengan rela untuk mengikuti Allah? Dan Abraham dikhususkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Abraham secara pribadi diperhadapkan dengan satu pilihan yang tentunya juga tidak akan mudah untuk memilih pilihan itu. Apakah tetap berada di dalam satu tanah kelahiran, dikelilingi oleh orang-orang dikasihi, atau Abraham meninggalkannya? Nah, Kejadian 12 ayat pertama mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Panggilan yang amat sulit untuk dijalani, meninggalkan keluarga besar, meninggalkan teman-teman, meninggalkan mata pencarian atau pekerjaan, dan meninggalkan rasa nyaman yang selama ini sudah didapatkan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Panggilan yang menguras iman, menuntut untuk bisa mengasihi Allah secara sungguh-sungguh, dan juga meninggalkan apa yang selama ini sudah dibangun, dan melangkah dengan iman dan pengharapan untuk berserah menyenangkan hati Tuhan, dan bahkan memulai dari titik nol. Ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Panggilan iman dinyatakan kepada Abraham. Apakah Abraham memiliki iman yang akan melangkah menurut kehendak dan rencana Tuhan? Panggilan iman. Pada prinsipnya Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dan menyediakan belas kasihannya bagi kita. Panggilan pelayanan, panggilan pekerjaan, panggilan dalam melakukan segala sesuatu untuk kita lakukan tidak akan pernah menjadi jerat dalam kehidupan kita ketika kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Panggilan pekerjaan, panggilan pelayanan, panggilan hidup untuk mengasihi keluarga tidak akan menjadi jerat dalam kehidupan kita ketika kita melakukan semuanya itu dengan mengutamakan Tuhan. Nah, Abraham mencoba meyakini bahwa semuanya yang akan dilakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Abraham menjadikan panggilan Allah bukanlah jerat dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan selalu memanggil kita dengan penuh rahmat dan kasih karunia sampai panggilan dan rencana Tuhan itu digenapi. Tuhan akan selalu memanggil kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang beriman untuk menggenapi rencana Allah. Dan kita tidak akan pernah disalahi dari panggilan Allah seperti Abraham harus menggenapinya. Dalam panggilan itu kita bukan hanya sekedar melakukan perintah Tuhan, melainkan kita akan melakukannya dengan kesungguhan dan menerima sebuah janji yang Tuhan percayakan. Janji yang besar, rencana yang besar,
berkat yang besar, dan kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang membutuhkan keberadaan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan Abraham terhadap panggilan. Ya, ketaatan Abraham terhadap panggilannya. Bagaimana Abraham meresponi semuanya itu? Ayat yang keempat sampai kelima firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anaknya, saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Dengan perintah ini Abraham diuji apakah ia dapat mempercayai Allah lebih jauh daripada apa yang dilihat. Sebab ia harus meninggalkan negerinya sendiri untuk berkat Allah kepadanya. Allah tidak berkata itu adalah sebuah negeri yang akan kuberikan kepadamu, melainkan hanya menunjukkan sebuah negeri yang akan kamu tuju. Sebuah pertanyaan besar dari perintah Allah, kemana saya akan pergi? Kemana aku harus pergi? Menjadi satu tantangan. Abraham hanya harus mengikuti Allah dengan iman semata dan percaya saja apa yang dikatakan Allah itu adalah benar dan baik dalam kehidupan Abraham. Iman, kesetiaan, dan kepercayaan kita sedang diuji dalam masa pandemik ini. Apakah kita juga memiliki iman seperti Abraham? Kita sedang diajak secara pribadi lepas pribadi untuk dapat mengimplementasikan iman, percaya kepada Allah, mengaktualisasikan kehidupan iman kita seperti Abraham mengimplementasikan imannya kepada Allah. Abraham disuruh pergi kepada satu negeri yang dituju, dan demikian pula dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang biasanya memiliki satu ketekunan dalam beribadah, ketekunan dalam memuji dan menyembah Tuhan. Secara tiba-tiba dan hampir berjalan 2 tahun ini, kita diminta untuk melakukan segala sesuatu dengan sendirinya tanpa ada tuntunan, tanpa ada satu arahan. Dan kita diajak dalam masa pandemi ini untuk bisa mengimplementasikan iman dan kesetiaan seperti Abraham, menuruti apa yang menjadi keyakinan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang kehidupan Abraham, bagaimana Abraham mengimplementasikan iman dan bagaimana Abraham merespon panggilan Allah. Iman, berserah, kepatuhan, ketertundukan dimiliki oleh Abraham. Meskipun ada dan tidak ada Allah secara fisik, Abraham tetap memiliki kepatuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di dalam masa pandemi, kita diuji iman kita, kita diuji keyakinan kita, kita diuji pengharapan kita untuk tetap memiliki satu kesetiaan. Meskipun kita tidak bisa beribadah secara tetap muka, menjadi satu ujian tantangan tersendiri. Apakah identitas sebagai anak-anak Tuhan, identitas sebagai orang percaya, kita masih memiliki yang tahu, yang bisa menilai, yang bisa melihat kualitas iman, kesetiaan, rasa percaya kepada Allah diri kita sendiri, diri kita sendiri. Dan apa yang dapat kita renungkan? Apa yang Tuhan mau melalui perenungan ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita beriman dan berserah secara benar dan secara besar, seperti halnya Abraham ketika dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Percaya saja
apa yang dikatakan Tuhan. Percaya saja apa yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus membuat rencana besar dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Abraham tidak tahu kemana negeri yang dituju. Abraham tidak tahu apa yang dikerjakan di negeri itu. Abraham tidak tahu apa yang akan didapatkan di negeri itu. Tetapi Abraham menggenapi rencana Allah yang besar. Yaitu apa? Dijadikannya kehidupan Abraham sebagai kehidupan bangsa yang besar, bangsa yang mengenal Allah, bangsa yang mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Abraham menjadi bapa orang beriman. Abraham menjadi satu bangsa yang boleh memberkati banyak orang. Demikian pula dalam kehidupan kita. Bukan karena ambisi, bukan karena keinginan, atau semata-mata ada kesempatan kita melakukan setiap bagian kita. Namun Tuhan sedang memanggil kehidupan kita dari apa yang kita kerjakan untuk menggenapi rencana besar Allah, supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita mengenal Allah. Dan mungkin ada kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Atau kita hanya untuk diminta untuk tetap setia. Yang ketiga, rencana Tuhan apakah berhenti kepada satu panggilan yang harus digenapi? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rencana Tuhan ada, atau Tuhan menyediakan berkat yang besar dalam kehidupan Abraham. Dan tentunya bukan hanya pribadi Abraham yang akan menerima berkat, tetapi setiap anak-anak Tuhan akan menerima berkat ketika melakukan, menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Abraham mendapatkan di dalam Kejadian 12 ayat 2-3, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Demikian pula kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam panggilan Tuhan, hidup dalam memuliakan nama Tuhan, disediakan berkat yang tidak akan pernah berhenti. Kehidupannya akan selalu menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Inilah janji yang membesarkan hati. Perhatikan, semua perintah Allah disertai dengan janji-janjinya. Bagi mereka yang taat, Ia menyatakan dirinya juga sebagai pemberi hadiah, pemberi imbalan. Jika kita menuruti perintahnya, Allah tidak akan ingkar untuk mendapati janjinya. Tetaplah beriman dengan ketaatan dan berserah, kiranya rencana Tuhan digenapi atas hidup saudara. Tetap berserah, tetap percaya di dalam masa sulit. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, genapi rencana Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang menuruti apa yang Tuhan mau. Niscaya kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, "Jejakmu Tuhan sungguh sempurna." Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam.
sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Menaikkan syafaat kita terus dukung doakan untuk bangsa dan negara Indonesia, supaya pandemi segera berlalu, Indonesia bisa bangkit, kesehatan pulih, ekonomi dipulihkan, kehidupan masyarakat kembali disejahterakan. Kita berdoa untuk semua, dan kita juga berdoa untuk kesehatan setiap jemaat dan anggota jemaat, biar kiranya semuanya boleh mendapatkan proteksi. Dan jika mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara ada pergumulan khusus, berdoalah secara pribadi, naikkan pergumulan itu di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membukakan jalan. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan, kirim melalui pesan singkat atau pesan pribadi kepada saudara-saudara seiman grup gereja untuk bisa saling mendoakan. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa kami naikkan ke dalam tangan kasih dan kuasa. Biarlah kiranya Engkau yang akan terus memberkati di dalam persekutuan dan ibadah kami. Dan biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa Tuhan, Tuhan terus campur tangan, Tuhan terus menolong di dalam setiap kehidupan anak-anak. Tuhan berkati, Tuhan terus campur tangan dan pelihara. Kami berdoa untuk Indonesia, berkati Indonesia dalam masa-masa pemulihan, dalam masa kebangkitan, baik kebangkitan nasional secara pandemik ini, dan juga kebangkitan nasional secara rohani. Biarlah setiap anak-anak boleh menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa masih banyak Bapak untuk anak-anakmu yang terserang virus, sakit penyakit, dan juga masih banyak yang menjadi korban, dan juga banyak orang yang meneteskan air mata dan kesedihan karena mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai. Karena kepergiannya adalah satu kepergian yang mendadak dan tidak wajar sebagaimana mestinya. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan Indonesia, berikan sukacita dan damai sejahtera bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia boleh mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Indonesia dipulihkan karena kasih dan karunia Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan beserta jajaran para menteri dan staf yang boleh menolong, hingga pemerintahan yang ada di sekitar kami, RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, dan staf-staf ahli mereka masing-masing. Tuhan berkati, biarlah segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang diupayakan akan membawa kemajuan, kemakmuran, keadilan, dan pemulihan bagi Indonesia. Tuhan berkati. Jikalau di beberapa wilayah bangsa dan negara kami
akan mengadakan musyawarah besar secara online. Tuhan berkati, Tuhan tolong, biar kiranya boleh berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan. Tuhan berkati, dan biarlah segala sesuatunya, apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengurus-pengurus yang terpilih, biarlah kiranya semuanya Tuhan akan Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu, biarlah kiranya Engkau yang akan terus menolong, Engkau yang akan memberkati dan menyertai di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, dan di dalam kehidupan seluruh umat manusia yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk semuanya ini, biarlah kiranya Engkau yang akan menolong, biarlah gabungan gereja baptis juga boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Apa yang dimiliki oleh umat baptis, rumah sakit baptis, lembaga-lembaga baptis akan membawa dampak yang baik bagi Indonesia. Ada sinergi yang baik, Tuhan berkati. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu, segala sesuatu yang menjadi keperluan gereja-Mu kami aturkan kepada Engkau. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan berkat, Tuhan berikan proteksi dan perlindungan, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir di kemudian hari dalam persekutuan dan ibadah selalu Tuhan terbungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh sehat, kuat, dan tidak terkontaminasi oleh virus apapun. Tuhan berkati, dan kami juga berdoa di dalam kasih-Mu, berkati keluarga demi keluarga, biarlah kiranya mereka semua boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan daripada Engkau. Usaha-usaha yang dijalani boleh mendapatkan berkat, pekerjaan yang dijalani terus juga boleh mendapatkan berkat, dan setiap anak-anak-Mu akan terus naik menjadi tingkatan lebih tinggi di dalam setiap bagian yang Tuhan percayakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati, dan kami juga menyerahkan di dalam kuat kuasa Bapa, berkati jikalau ada di antara jemaat yang pada saat ini punya pergumulan, jikalau ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan, jikalau ada yang lemah letih lesu, Tuhan berikan kuat dan semangat, dan jikalau ada yang memiliki beban secara pribadi, ada kesedihan yang menghampiri, Tuhan hiburkan, Tuhan berkati, dan Tuhan terus tolong di dalam hari-hari mereka. Dan pada saat ini kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuat kuasa, biarlah kiranya Engkau terus memimpin Bapa, memberkati Bapa setiap kehidupan anak-anak, tanpa terkecuali anak-anak kami yang masih dalam asuhan. Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan, yang duduk dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati untuk mereka boleh menyelesaikan setiap pembelajaran yang ada dengan baik, yang juga menyelesaikan tugas akhirnya. Tuhan berkati, biarlah kiranya setiap anak-anak-Mu boleh merasakan berkat dan anugerah daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di dalam kasih dan kuat kuasa-Mu, berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang terus berjuang menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi di rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berkati segala sesuatu yang dilakukan, Tuhan proteksi, Tuhan terus tolong, Tuhan terus kuatkan, Tuhan terus lindungi senantiasa. Ini Bapa yang bisa menjadi permohonan kami, dan mungkin masih banyak hal lagi yang belum bisa kami doakan. Biarlah kiranya Engkau memberkati. Terlebih dari semuanya itu Bapa, izinkan kami rindu boleh menikmati satu kesempatan beribadah secara tatap muka. Biarlah kiranya ada satu kesempatan bagi kami untuk beribadah bertatap muka dengan saudara-saudara kami sekalian. Ada satu kesempatan yang indah, Tuhan izinkan, Tuhan berikan terjadi, dan biarlah kiranya berkat dan kemurahan yang akan terus menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi seru dan permohonan dan doa kami yang senantiasa kami panjatkan ke dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang akan terus menolong, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan campur tangan di dalam kuat kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Jikalau ada satu pelanggaran, perkara-perkara yang tidak layak, kami mohon ampun. Biarlah kiranya berkat kemurahan, damai sejahtera, dan sukacita, hikmat,
penyertaan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.